Lanjutan membaca buku The Seven Habits of Highly Effective People, episode 13. Mari kita mulai. Kontinum kematangan. 7 kebiasaan bukanlah seperangkat formula pemberi semangat yang terpisah atau sepotong-sepotong. Selaras dengan hukum alam pertumbuhan, ketujuh kebiasaan tersebut memberikan pendekatan yang meningkat, berurutan, dan sangat terpadu bagi perkembangan efektivitas pribadi dan antar pribadi. Kebiasaan-kebiasaan ini meningkatkan kita secara progresif pada kontinum kematangan dari ketergantungan dependen menuju kemandirian independen hingga ke saling tergantungan interdependen. Kita masing-masing memulai kehidupan sebagai bayi yang tergantung sepenuhnya kepada orang lain. Kita diarahkan, diasuh, dan ditunjang oleh orang lain. Tanpa pemeliharaan ini, kita hanya dapat hidup selama beberapa jam atau paling lama beberapa hari saja. Lalu secara berangsur-angsur, selama bulan-bulan dan tahun-tahun berikutnya, kita menjadi semakin mandiri secara fisik, mental, emosional, dan keuangan. Hingga akhirnya kita pada hakikatnya dapat mengurus diri sendiri, diarahkan oleh batin dan percaya diri. Sementara kita terus bertumbuh dan matang, kita menjadi semakin sadar bahwa semua yang ada di alam saling tergantung, bahwa ada suatu sistem ekologis yang mengatur alam, termasuk masyarakat. Lebih jauh, kita menemukan bahwa jangkauan alamiah kita yang lebih tinggi berkaitan dengan hubungan kita dengan orang lain, bahwa kehidupan manusia juga saling tergantung. Pertumbuhan kita dari bayi sampai dewasa selaras dengan hukum alam, dan ada banyak dimensi pada pertumbuhan. Sebagai contoh, pencapaian kematangan fisik tidak berarti menjamin kematangan emosional atau mental kita secara serentak. Sebaliknya, ketergantungan fisik seseorang tidak berarti bahwa ia tidak matang secara mental atau emosional. Pada kontinum kematangan, ketergantungan adalah paradigma kamu. Kamu mengurus saya, kamu datang melalui saya, kamu tidak berhasil, saya menyalahkan kamu untuk hasilnya. Kemandirian adalah paradigma saya dapat melakukannya, saya bertanggung jawab, saya percaya diri, saya dapat memilih. Kesaling tergantungan adalah paradigma kita dapat melakukannya, kita dapat bekerja sama, kita dapat menggabungkan bakat dan kemampuan kita serta menciptakan sesuatu yang lebih besar secara bersama-sama. Orang yang tergantung membutuhkan orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka kehendaki. Orang yang mandiri dapat memperoleh apa yang mereka kehendaki melalui usaha mereka sendiri. Orang yang saling tergantung menggabungkan upaya mereka sendiri dengan upaya orang lain untuk mencapai keberhasilan terbesar bersama. Jika saya secara fisik bergantung, lumpuh atau cacat atau terbatas dalam beberapa hal fisik, saya akan memerlukan Anda untuk menolong saya. Jika saya bergantung secara emosional, perasaan berharga dan aman saya berasal dari pendapat Anda tentang saya. Jika Anda tidak menyukai saya, itu dapat menghancurkan. Jika saya bergantung secara intelektual, saya akan mengandalkan Anda untuk berpikir bagi saya, untuk memikirkan persoalan dan masalah kehidupan saya. Jika saya mandiri secara fisik, saya dapat bekerja sendiri dengan lumayan baik. Secara mental, saya dapat berpikir sendiri. Saya dapat pindah dari satu tingkatan abstraksi ke tingkatan yang lain. Saya dapat berpikir secara kreatif dan analitis dan menyusun serta mengekspresikan gagasan saya dengan cara-cara yang dapat dimengerti. Secara emosional, saya akan diabsahkan dari dalam diri sendiri.
saya akan diarahkan oleh diri sendiri. Nilai diri saya tidak akan dipengaruhi apakah saya disukai atau diperlakukan dengan baik. Mudah untuk melihat bahwa kemandirian jauh lebih matang dibandingkan ketergantungan. Kemandirian itu sendiri adalah pencapaian utama, tetapi kemandirian bukanlah yang pencapaian tertinggi. Walaupun demikian, paradigma sosial mutakhir menobatkan kemandirian. Kemandirian adalah cita-cita yang diakui oleh banyak individu dan gerakan sosial. Sebagian besar dari materi perbaikan diri memuja kemandirian, seolah-olah komunikasi, kerja kelompok, dan kerjasama memiliki nilai yang lebih rendah. Namun sebenarnya banyak dari penekanan kita pada kemandirian hanya merupakan reaksi terhadap ketergantungan terhadap orang lain yang mengendalikan kita, mendefinisikan kita, memanfaatkan kita, dan memanipulasi kita. Konsep yang sedikit dimengerti oleh banyak orang tentang kesaling tergantungan tampak menyerang ketergantungan, sehingga kita melihat banyak orang sering karena alasan yang egois meninggalkan perkawinan mereka, meninggalkan anak-anak mereka, dan melepaskan segala macam tanggung jawab sosial demi kemandirian. Jenis reaksi yang mengakibatkan orang melepaskan diri dari belenggu mereka, menjadi terbebas, menonjolkan diri, dan mengerjakan urusan mereka sendiri sering menyingkapkan ketergantungan yang lebih mendasar yang tidak dapat dihindari, lebih karena bersifat internal ketimbang eksternal. Ketergantungan seperti membiarkan kelemahan orang lain merusak kehidupan emosional kita atau perasaan dijadikan korban oleh orang lain dan kegiatan-kegiatan yang lepas dari kendali kita. Tentu kita mungkin perlu mengubah keadaan kita. Namun demikian, ketergantungan adalah masalah kematangan pribadi yang kecil kaitannya dengan keadaan. Bahkan dengan keadaan yang lebih baik sekalipun, ketidakmatangan dan ketergantungan sering muncul. Kemandirian sejati dari karakter memberi kekuatan pada kita untuk bertindak dan bukan menjadi sasaran tindakan. Ia membebaskan kita dari ketergantungan kita pada keadaan dan orang lain, dan ia merupakan cita-cita yang layak dan memerdekakan kita. Namun, kemandirian bukanlah tujuan tertinggi dalam kehidupan yang efektif. Cara berpikir mandiri saja tidak sesuai dengan realitas kesaling tergantungan. Orang mandiri yang tidak memiliki kematangan berpikir dan bertindak secara saling tergantung mungkin merupakan produsen individual yang baik, tetapi mereka tidak akan menjadi pemimpin atau pemain tim yang baik. Mereka tidak berasal dari paradigma saling tergantung yang justru diperlukan agar berhasil dalam realitas perkawinan, keluarga, atau organisasi. Hidup secara alamiah sangatlah saling tergantung. Mencoba mencapai efektivitas maksimum melalui kemandirian sama seperti mencoba bermain tenis dengan tongkat golf. Alatnya tidak sesuai dengan realitasnya. Kesaling tergantungan adalah konsep yang jauh lebih matang dan maju. Jika saya saling tergantung secara fisik, saya percaya diri dan memiliki kemampuan. Tetapi saya juga sadar bahwa Anda dan saya yang bekerja bersama-sama dapat mencapai jauh lebih banyak dibandingkan apa yang dapat saya capai sendiri. Bahkan dengan kemampuan terbaik saya, jika saya saling tergantung secara emosional, saya memiliki perasaan berharga yang besar dalam diri saya. Tetapi saya juga mengakui adanya kebutuhan akan cinta untuk memberi dan untuk menerima cinta dari orang lain. Jika saya saling tergantung secara intelektual, saya sadar bahwa saya membutuhkan cara berpikir terbaik dari orang lain untuk bergabung dengan cara berpikir terbaik saya.
Sebagai orang yang saling tergantung, saya mempunyai peluang untuk membagi diri saya secara mendalam dan bermakna dengan orang lain. Dan saya mempunyai akses pada sumber daya dan potensi yang besar sekali dari orang lain. Kesalingtergantungan merupakan suatu pilihan yang hanya dapat dibuat oleh orang yang mandiri. Orang yang tergantung tidak dapat memilih untuk menjadi saling tergantung. Mereka tidak mempunyai karakter untuk melakukannya. Mereka tidak punya cukup untuk diri mereka sendiri. Itulah sebabnya kebiasaan 1, 2, dan 3 pada bab-bab berikut berhubungan dengan penguasaan diri. Kebiasaan-kebiasaan ini memindahkan orang dari ketergantungan kepada kemandirian. Kebiasaan-kebiasaan ini adalah kemenangan pribadi, private victory, inti dari pertumbuhan karakter. Kemenangan pribadi mendahului kemenangan publik. Anda tidak dapat membalikan proses ini seperti halnya Anda tidak dapat menuai sebelum Anda menabur. Proses bermula dari dalam ke luar. Ketika Anda menjadi benar-benar mandiri, Anda mempunyai dasar untuk saling tergantung secara efektif. Anda memiliki dasar karakter yang dapat Anda gunakan untuk secara efektif mengupayakan kemenangan publik, public victory, yang lebih berorientasi pada kepribadian dalam kerja tim, kerjasama, dan komunikasi pada kebiasaan 4, 5, dan 6. Hal itu tidak berarti bahwa Anda harus sempurna pada kebiasaan 1, 2, dan 3 sebelum mengerjakan kebiasaan 4, 5, dan 6. Pemahaman akan urutannya akan membantu Anda menangani pertumbuhan Anda secara lebih efektif. Tetapi saya tidak menyarankan Anda mengucilkan diri selama beberapa tahun mengembangkan sepenuhnya kebiasaan 1, 2, dan 3. Sebagai bagian dari dunia yang saling tergantung, Anda harus berhubungan dengan dunia ini setiap hari. Namun, masalah yang akut dari dunia dapat dengan mudah mengaburkan sebab-sebab karakter yang kronis. Dengan mengerti siapa Anda sebenarnya akan menimbulkan pengaruh pada setiap interaksi kesalingtergantungan dan akan membantu Anda memfokuskan usaha Anda secara berurutan, selaras dengan pertumbuhan alamiah. Kebiasaan 7 adalah kebiasaan pembaruan diri, suatu pembaruan yang seimbang dari 4 dimensi dasar kehidupan. Kebiasaan ini melingkari dan memadukan semua kebiasaan lain. Kebiasaan ini adalah kebiasaan perbaikan terus-menerus yang menciptakan spiral pertumbuhan meningkat yang mengangkat Anda ke tingkatan baru pengertian dan pelaksanaan. Diagram pada halaman sebelah adalah representasi visual dari urutan dan kesalingtergantungan 7 kebiasaan tersebut, dan akan digunakan dalam buku ini sewaktu kita menggali hubungan berurutan antar kebiasaan maupun sinergi mereka. Bagaimana dalam hubungan satu sama lain, mereka menciptakan bentuk-bentuk baru yang lebih jelas satu sama lain yang bahkan semakin menambah nilai mereka. Tiap konsep atau kebiasaan akan lebih ditonjolkan sewaktu diperkenalkan. Bersambung. Lanjut ke episode 14.